Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah tiba di bulan yang baru. Semoga rencana-rencana yang baru, usaha yang baru, semangat yang baru untuk menapaki hari-hari di depan ini menjadi bagian kita semua. Sebelum saya membacakan renungan pagi kita, saya ingin membacakan satu ayat yang tertulis di dalam Yesaya 50 ayatnya yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin, puji Tuhan. Kiranya kita semua boleh menjadi berkat bagi orang lain melalui perkataan dan perbuatan kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas pemberian yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami masih bisa menghirup udara segar, begitu juga hari yang baru Tuhan masih karuniakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami mau menyatukan hati kami, mau berdoa buat saudara-saudara kami, umat-umat Tuhan dimanapun kami berada, dengan pergumulan hidup masing-masing, baik rumah tangga, pekerjaan, dan kesehatan. Terlebih sekarang ini banyak umat-umat-Mu yang mengalami sakit yang disebabkan oleh virus corona, juga macam-macam penyakit yang Engkau izinkan terjadi bagi mereka. Bapa, Engkaulah Allah pengasih dan penyayang. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, segala kekhawatiran dan kesusahan kami. Kami percaya Engkaulah dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat umat-umat Tuhan yang berulang tahun di bulan Januari yang lalu. Sebagaimana pemeliharaan Tuhan di tahun-tahun yang lalu, kami percaya penyertaan Tuhan juga akan menjadi bagian mereka semua di waktu-waktu yang akan datang. Di antaranya adik Rafli Amtaran. Kiranya anak ini menjadi anak yang baik dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, di pagi ini juga Bapa, kami mau berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan. Di antaranya keluarga Pendeta Enos Bansoleh. Kiranya kesehatan, semangat, dan sukacita selalu menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita Senin 1 Februari 2021. Judulnya Perintah-perintahnya Teguh. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 111 ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Adam dan Hawa ketika mereka dijadikan mempunyai pengetahuan akan hukum Allah. Hukum itu dicetak dalam hati mereka dan mereka mengerti segala tuntutannya atas mereka. Hukum Allah sudah ada sebelum manusia dijadikan. Hukum itu disesuaikan kepada keadaan makhluk-makhluk yang suci. Malaikat-malaikat pun diperintahkan oleh hukum itu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, prinsip-prinsip kebenaran tidak diubahkan. Tidak ada yang diambil dari hukum itu. Tidak satupun dari peraturannya yang suci dapat diperbaiki. Dan sebagaimana hukum itu telah ada sejak permulaan, begitu pula hukum itu akan ada sepanjang zaman kekal yang tiada berkesudahan. Kewajiban kita untuk menuruti hukum ini adalah menjadi beban pekabaran rahmat yang terakhir kepada dunia. Hukum Allah itu bukanlah suatu perkara yang baru. Itu bukanlah kesucian yang dijadikan, melainkan kesucian yang diberitahukan.
Itu adalah peraturan prinsip-prinsip yang menyatakan kemurahan, kebaikan, dan kasih. Itu menyatakan tabiat Allah kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa dan menyatakan dengan jelas segenap kewajiban manusia. Hukum kasih itu adalah dasar pemerintahan Allah. Kebahagiaan semua makhluk cerdas tergantung pada keselarasan mereka yang sempurna dengan prinsip-prinsip kebenarannya yang besar. Allah menginginkan dari semua makhluk ciptaannya pelayanan kasih, pelayanan yang berasal dari suatu penghargaan akan tabiatnya. Ia tidak berkenan pada penurutan paksaan, dan kepada semua orang ia memberikan kebebasan kemauan agar mereka boleh memberikan kepadanya pelayanan sukarela. Segala titahnya teguh. Apapun yang dibangun atas kekuasaan manusia akan dirubuhkan. Tetapi apa yang dialaskan atas batu firman Allah yang tiada dapat diubahkan akan berdiri tetap selama-lamanya. Undang-undang suci yang dibenci oleh iblis dan berusaha untuk membinasakannya akan dihormati di seluruh alam semesta yang tiada berdosa. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh dihiburkan melalui bacaan renungan pagi, bahwa ada hukum kasih yang Engkau berikan bagi kami sebagai petunjuk bagi kami manusia yang berdosa ini, agar kami boleh tetap berjalan sesuai kehendak Tuhan saja. Tolong dan mampukan kami ya Bapa untuk dapat mempraktekannya di dalam hidup kami. Bapa, di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terpujilah namamu Bapa, besarlah kuasamu, di dalam nama yang indah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.